Tapi Nabi SAW mengatakan, kalian mampu mendapatkan pahala yang lebih baik daripada infak emas sebesar gunung Uhud, yaitu kalian banyak-banyak membacakan subhanallah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau Anda istiqamah menghadiri salat jamaah berjamaah, insyaallah dalam sehari semalam Anda mendapatkan 23 ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Tapi dengan syarat. Yang pertama, ucapan Anda amin harus sama dengan imam. Jangan mendahului dan jangan pula telat. Orang sudah amin baru amin misalnya. Yang kedua, apabila ucapan Anda Rabbana lakal hamdu, betul-betul setelah imam selesai membacakan sami Allahu liman hamidah. Baik. Pertanyaan, berapa kali Anda membacakan amin bersama imam dalam salat jamaah? 6 kali. 2 kali dalam salat maghrib, 2 kali dalam salat isya, 2 kali dalam salat subuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apabila bacaan amin oleh makmum menyamai bacaan amin malaikat, maka diampunilah dosa-dosa masa lalu. Bacaan makmum menyamai bacaan malaikat saat mengucapkan amin, artinya samai imam. Jangan mendahului dan jangan pula terlambat. Dikata Nabi SAW, apabila makmum bersama-sama dengan imam membacakan amin, diampunilah dosa masa lalu mereka. Jadi kalau 6 kali Anda bacakan amin bersama imam, berarti Anda dapatkan 6 ampunan. Yang kedua, berapa kali Anda bacakan Rabbana lakal hamdu di belakang imam? 17. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-imamu sami Allahu liman hamida." Apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamida, faqulu Rabbana walakal hamd. Maka kalian makmum ucapkanlah Rabbana walakal hamd. Terserah, atau Rabbana lakal hamd. Atau yang ketiga, Allahumma Rabbana lakal hamd. Yang terbaik adalah Rabbana walakal hamd. Selanjutnya kata Nabi sallam, faman wafaqa qawluhu qawlal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
apabila ucapan makmum Rabbana walakal hamd sesuai dengan ucapan malaikat, yaitu imam selesai dulu sami Allahu liman hamidah, baru kemudian Anda bacakan Rabbana walakal hamd. Kalau Anda melakukan hal ini, kata Nabi sallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah berlalu. Jadi Rabbana walakal hamd 17 kali, kemudian bacaan amin sebanyak 6 kali, hasilnya 23 kali. Inilah jumlah ampunan yang Anda dapatkan terkhusus dalam salat jamaah. Tentu kalau Anda tidak telat. Ya, kalau Anda telat nggak dapat lagi. Ya kan? Berarti kalau 1 rakaat subuh 2 ampunan itu, amin dan Rabbana lakal hamd. Nah, kalau Anda terlambat tanpa uzur yang syar'i, Anda kehilangan 2 ampunan itu. Baik, jadi ini sekedar mengingatkan saja, karena di sebagian masjid ada orang-orang yang membaca amin mendahului imam, dan ada juga orang-orang yang terlambat membacakan amin dari imam. Jadi usahakanlah untuk menyamai imam ketika membaca amin. Nomor 2, pastikan imam selesai sami Allahu liman hamidah ketika Anda membacakan Rabbana lakal hamd. Adapun ketika imam sami Allahu liman belum selesai, Anda sudah sambung Rabbana lakal hamd, Anda tidak dapatkan ampunan. Baik, semoga bermanfaat. Baik, jamaah sekalian, pembahasan kitab Madarijus Salikin masih berbicara tentang ubudiyah fisik, ubudiyah tubuh. Yang telah berlalu adalah apa saja ubudiyah dalam mendengar. Kita sudah bicarakan apa ubudiyah yang hukumnya wajib. Kita pun sudah bicarakan apa ubudiyah mendengar yang hukumnya sunnah. Hari ini pada halaman 192, ya, alinea ketiga dari bawah, dalam pembahasan ubudiyah mendengar yang hukumnya sunnah. Imam Ibnu Qayyim berkata, sedang mendengar yang mustahab, maksudnya yang sunnah, ialah seperti mendengarkan sesuatu yang disunnahkan, seperti mendengarkan ilmu. Ini kurang tepat, mendengarkan ilmu yang disunnahkan, itu maksudnya. Sebab ilmu, ada pembahasan-pembahasan ilmu yang hukumnya wajib, tapi ada pembahasan-pembahasan ilmu yang hukumnya sunnah. Contoh, bagi Anda yang belum berkewajiban haji, artinya ibadah haji itu belum ada hubungannya dengan Anda. Sebab antara Anda dengan haji, jaraknya adalah kemampuan. Kalau Anda tidak mampu, berarti Anda nggak ada hubungan dengan haji. Tapi ketika Anda sudah mampu, barulah ada hubungan dengan haji. Nah, bila mana Anda belum ada kewajiban untuk berhaji, namun Anda belajar haji, ini ilmu yang hukumnya sunnah. Imam Zarnuji rahimahullah dalam kitab Ta'lim Muta'allim, beliau menegaskan apa saja hukum atau ilmu yang hukumnya wajib dan apa saja ilmu yang hukumnya tidak wajib. Secara umum beliau mengatakan ada ilmu hal, yakni ilmu yang secara langsung berhubungan dengan kewajiban seseorang. Semua ilmu yang berhubungan dengan kewajiban seseorang itu dinamakan ilmu yang wajib. Salat itu kewajiban Anda, maka mempelajari ilmu salat hukumnya wajib. Tetapi haji bagi yang tidak mampu belum kewajiban.
Maka mempelajari hukum haji hukumnya adalah sunnah. Dan yang kedua, mempelajari ilmu-ilmu yang memang hukumnya sunnah. Ya, antara lain misalnya mempelajari hukum tentang bagaimana supaya ridho dengan takdir Allah. Ingat, ridho ada dua macam. Ridho dengan syariat Allah hukumnya wajib. Yang kedua adalah ridho dengan segala takdir Allah hukumnya sunnah. Oleh karena ridho dengan segala takdir Allah hukumnya adalah sunnah, maka mendalami ilmu-ilmu berkenaan dengan ridho tersebut hukumnya sunnah juga. Baik. Zikir pagi, zikir petang hukumnya sunnah. Maka mengkaji ilmu-ilmu yang berkaitan dengan zikir pagi, zikir petang hukumnya adalah sunnah. Nah, di sini Imam Ibnu Qayyim mengatakan pendengaran yang hukumnya sunnah pertama adalah mendengarkan ilmu yang memang ilmu sunnah, bukan ilmu yang wajib. Ini yang pertama. Yang kedua, beliau mengatakan mendengarkan bacaan Al-Quran di luar salat. Ya, di luar salat ada yang membacakan Al-Quran, mendengarkannya hukumnya adalah sunnah. Allah berfirman dalam Al-Quran, فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Maka apabila dibacakan Al-Quran, ini berbeda dengan apabila terdengar Al-Quran. Terdengar Al-Quran artinya orang membacakannya untuk diri sendiri, tapi Anda mendengar, hukumnya sunnah. Tapi apabila Al-Quran itu diperdengarkan untuk Anda, Al-Quran ini dibacakan khusus untuk Anda, hukum mendengarnya adalah wajib. Contohnya dalam salat. Di dalam salat imam membacakan Al-Quran untuk memperdengarkannya kepada Anda. Maka fa'idha quri'al Al-Quran, apabila dibacakan Al-Quran, artinya dibacakan kepada Anda secara khusus. Ketika itu mendengarnya adalah wajib. Tapi kalau Anda mendengar dan tidak diperdengarkan untuk Anda, hukumnya adalah sunnah. Misal anak atau cucu Anda membaca Al-Quran, dia membaca Al-Quran untuk dirinya, bukan untuk Anda. Jadi Al-Quran ini Anda dengar, tapi tidak diperdengarkan untuk Anda. Nah, ini mendengarkan Al-Quran seperti ini hukumnya sunnah. Tapi baik mendengar yang pertama ataupun mendengar yang kedua, apabila Anda mendengar dengan dua syarat. Pertama mendengar, kemudian Anda diam. Karena ada orang yang mendengar sambil makan mendengar, sambil sedikit berbicara mendengar. Kalau Anda mendengar dan fokus, bukan mendengar sambilan, Allah berfirman, la'allakum turhamun. Ya, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang dengan sengaja mendengarkan Al-Quran, maka detik-detik mendengarkan Al-Quran adalah detik-detik cucuran dan tetesan-tetesan rahmat Allah Azza wa Jalla. Berikutnya adalah mendengarkan zikir. Ya, karena zikir secara umum hukumnya adalah sunnah. Sekali waktu seorang berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i'al islami kathurat alayya. Ajaran Islam ini terlalu banyak. Tidak semuanya bisa aku lakukan ya Rasulullah. Dullani ala amalin atashabbathu bihi. Ajarkan aku satu amal yang aku pegang kokoh dan tidak lagi ditinggalkan. Kalau bertahajud terus terang berat. Kalau sholat duha terus terang saya lagi sibuk.
Laki-laki mengatakan, ya Rasulullah, ajarkan aku satu amal yang mudah, bisa aku rutinkan, tapi pahalanya besar, bahkan bisa menggantikan semuanya. Kata Nabi SAW, la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Kalau begitu, pastikan lidahmu selalu basah dengan nama-nama Allah. Lisanmu selalu basah dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Mirip dengan hadis ini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halahul lail an yukabidahu, wa bakhila bil mal an yunfiqahu, wa jabuna bil adu an yujahidahu, falyukthir min subhanallah wa bihamdi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian tidak mampu salat malam, kalian pun bakhil dengan harta sehingga tidak banyak berinfak, kalian pun pengecut dengan musuh sehingga tidak pernah berjihad. Ini 3. Tidak salat malam, jarang infak, dan tidak pernah berjihad. Apa amal yang bisa menggantikan ketiga ini? Kata Nabi SAW, falyukthir min subhanallah wa bihamdi. Maka sebanyak mungkinlah kalian mengucapkan subhanallah wa bihamdi. Jadi betapa agungnya zikir ini, sampai-sampai Nabi kita mengatakan, memperbanyak zikir subhanallah wa bihamdi berarti Anda telah menutupi keharusan salat malam, keharusan infak, dan berjihad. Betapa besar pahala jihad itu, pahala infak itu, pahala salat malam itu. Namun Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, bila mana Anda tidak mampu menjalankan ketiga-tiganya, maka Anda perbanyak subhanallah wa bihamdi. Di akhir hadis Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, karena subhanallah wa bihamdi yang diperbanyak, lebih Allah cintai daripada seseorang di antara kita infak emas sebesar gunung Uhud. Kapan awak bisa infak emas sebesar gunung Uhud? Ya, emas seujung kelingking pun awak tidak punya. Tapi Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, kalian mampu mendapatkan pahala yang lebih baik daripada infak emas sebesar gunung Uhud, yaitu kalian banyak-banyak membacakan subhanallah wa bihamdi. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, jadi saat berjalan, saat menunggu, banyak-banyaklah bacakan subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Kalau Anda bisa fokus itu lebih baik. Kalaupun Anda tidak fokus, tetap saja pahalanya sangat besar. Pernah kita sampaikan dalam kajian ini bahwa di antara kasih sayang Allah Azza wa Jal, bahwa amal dengan pahala terbesar ternyata bukan amal dengan tingkat kesulitan yang tinggi, tapi justru amal dengan yang paling mudah, yaitu zikir. Maka di sini Imam Ibnu Qayyim mengatakan, mendengarkan zikir, orang yang berzikir ataupun mendengarkan penjelasan tentang zikir adalah pendengaran yang hukumnya sunnah.